Bodoh amat lah namanya apapun, mau Nusantara kayak mau Cipengkarta, terserah. Yang penting apabila jadi pindah situ, welcome to Peng Peng Peng. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tirta alias Peng Peng Peng. Ya, beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar yang mengejutkan bahwa ternyata ibu kota akan pindah di daerah Kalimantan Timur, di daerah Penajam, Kabupaten Pasir Utara, kalau nggak salah ya. Dan itu jaraknya sekitar 70-an kilo dari Balikpapan dan 100-an kilo dari Samarinda. Kenapa saya bilang Balikpapan Samarinda? Karena toko saya ada di dua kota tersebut. Naruh konspirasi. Dokter Tirta sudah menduga ibu kota baru, jadi buat toko di sana. Wih, tokoku di Balikpapan udah 2 tahun. Samarinda juga udah 2 tahun. Dan kenapa kok seorang dokter komen tentang ibu kota baru? Bukan kapasitas. Satu, ini hak saya sebagai warga. Saya bayar pajak. Betul. Dan tentu buat ibu kota baru kan pakai pajak. Betul. Even saya nyetornya nggak seberapa dibandingkan Crazy Rich, tetap aja, ya kan? Berat ngomong, kontribusi. Kedua, toko saya ada dua kota, Balikpapan sama Samarinda, toko saya di situ. Jadi sebenarnya yang kalau nggak salah yang pindah itu bukan pusat bisnis ya, tapi yang pindah adalah pusat pemerintahan. Gitu, pusat pemerintahannya tuh pindah. Jadi kayak pusat bisnisnya tetap Jakarta, tapi pusat pemerintahannya pindah ke daerah Kalimantan Timur. Dan itu tentu mirip-mirip sama Amerika, kayak New York dan Washington DC. Sebenarnya kalau respon saya, ya karena toko saya ada di Kalimantan Timur sih saya senang-senang aja gitu loh. Ya pasti akan naik kan. Tentu kalau deket, ya bayangin lah. Dulu Balikpapan ke Jakarta tuh jauh banget ya. Tapi sekarang karena pusat pemerintahan di Pasir yang nama barunya Nusantara. Bodoh amat lah namanya apapun, mau Nusantara kayak mau Cipengkarta, terserah. Yang penting apabila jadi pindah situ, berarti jarak dari Balikpapan sama Samarinda, toko saya ke ibu kota baru tuh deket. Sehingga kayak shipping tuh pasti lebih enak, tentu awareness bisa lebih naik. Itu dari sisi saya pribadi. Tapi ada beberapa hal yang sebagai saya seorang kontribusi pajak itu harus diawasi. Yang pertama adalah penggunaan anggaran. Kita tahu selama pandemi ini kan kita benar-benar kesulitan ya. Booster itu pun gratis. Yang nanggungi pasti APBN lagi kan. Terus belum banyak warga juga masih adaptasi dengan pandemi seperti ini. Belum selama pandemi dan musibah-musibah kita memerlukan dana darurat. Ya urgensinya kan tentu kalau ada ibu kota baru berarti kan nambah anggaran baru. Itu urgensinya harus dievaluasi gimana. Tapi kan udah diketuk palunya. Jadi semoga anggaran yang digunakan juga tepat sasaran. Dan tidak melimbung kemana-mana. Jangan sampai ada tragedi hambalang-hambalang lain gitu loh. Kayak bangunan mangkrak, ntar jadi kafe kopi dong. Kafe kopi? Kan sekarang ada tren coffee shop mangkrak. Loh bener, gue gak bohong. Di Bandung ada 2 coffee shop mangkrak loh. Coffee shop dari bangunan mangkrak. Loh kalau segede Gaban gitu coffee shopnya mau seberapa luas bro? Gue mau ngopi dulu di mana? Tuh Nusantara bro. Wah, jauh banget. Ya kalau bisa jangan sampai ada bangunan-bangunan mangkrak. Terus yang kedua yang harus kita kritisi itu adalah tentang penyerapan tenaga kerja. Nah harus dicek tenaga kerja setempat dan lokal dilibatkan nggak dalam pembangunan ini. Jangan sampai kita malah membawa tenaga kerja yang lain dari luar Kalimantan sehingga malah pemuda lokal dan pemuda daerah tidak terserap dengan baik gitu. Terus yang harus dikritisi adalah Kalimantan itu Borneo itu terkenal, ya harusnya gue ususi ibu kota namanya Borneo ya, lebih keren namanya Borneo gitu ya kan. Tapi yang harus kita kritisi berikutnya adalah Kalimantan itu kan paru-paru kita ya kan, banyak hutan di sana dan banyak tanaman di sana yang menyumbangkan oksigen untuk kita bernafas. Dengan adanya pembangunan harus dievaluasi apakah menebang dan mengurangi daerah hijau dan malah nanti apes-apesnya malah membuat daerah sekitar penyerapan air berkurang jadi banjir. Jadi harus diawasi, jangan sampai pembangunan ibu kota baru ini malah menimbulkan masalah pada alam. Dan yang berikutnya itu adalah jangka waktu dan timeline, ya kan? Namanya pembangunan, jangan sampai ada yang namanya molor-molor gitu. Molor pembangunan kayak saya kan bangun ruko tuh, molor 5 hari aja tuh udah berat bagi saya karena ada bayar pegawai, bayar kerja, stuck deadline itu. Jangan sampai
molor dari timeline, target 3 tahun nanti jadi 10 tahun, itu 20 tahun. Dan yang berikutnya ya jangan sampai gara-gara molor nanti anggarannya tambah molor. Gitu. Nah, terus kan ini 2024 kan sudah akan masa presiden kan maksimal 2 kali periode. Nggak tahu nanti diubah 3 apa enggak ya. Tapi kan yang paling penting jika nanti tetap 2 periode berarti kan ada peralihan kekuasaan. Nah, itu harus dipastikan apakah nanti setelah peralihan kekuasaan dilanjutkan nggak program ibu kota baru ini, karena saya yakin nggak mungkin jadi di 2024 juga, ini pasti lama 2-3 tahun. Bangun stadion JIS aja sampai 2 tahun lebih loh, karena kan berat ya bangun-bangun gitu, gedung-gedung aja mungkin 2 tahunan. Yang ditakutkan adalah ntar ganti pemerintahan, stop, mangkrak, rugi bos. Jadi jangan sampai nanti ganti pemerintahan, nanti program ini nggak dilanjutkan gitu. Dan jangan sampai program nanti anggaran yang cair akan menjadi ladang bagi tikus-tikus koruptor. Jangan sampai itu, jangan sampai, karena saya sebagai orang penyetor pajak walaupun dikit tetap aja nggak ikhlas saya kalau dibuat bancaan para koruptor, harus diawasi oleh KPK. Dan selain itu, selain pengawasan ya, jangan sampai pembangunan ini membebani utang negara gitu loh. Karena kan yang utang negara ini yang nyicil adalah rakyat gitu loh, lewat pajaknya, penghasilan pajak dan penghasilan non pajak gitu loh. Jadi kalau yang kutakutin nanti utang banyak, pemerintahan selesai, yang nyicil kita, lu nya udah ganti pemerintahan, itu bahaya banget. Karena utang yang banyak tentu akan meningkatkan inflasi gitu. Dan yang terakhir, dokter, semoga dengan adanya pemindahan ibu kota baru itu, tenaga kesehatan juga semakin merata, tidak hanya di daerah basah, di Pulau Jawa, tapi juga pengembangan puskesmas di daerah Kalimantan juga semakin diutamakan. Tapi tentunya tidak dengan sampai merusak alam, itu sangat-sangat bahaya. Ntar di sana ada hotel, apartemen, kembali lagi repeat Jakarta, hotel, apartemen, mobil, macet lagi part 2 ya kan. Yang harusnya dilakukan ya tetap alam konsepnya gitu. Jadi jangan sampai alam terganggu stabilitasnya sehingga malah membuat kebanjiran dan tanah longsor, dan akhirnya kita menjadi pemanasan global yang meningkat terus-menerus. Nah, terkait kritik sih, jujur kalau soal nama saya nggak ngaruh ya. Saya jujur lebih seneng namanya Borneo, kayak keren aja gitu kan, apalagi itu daerah Kalimantan. Tapi apapun namanya, sebenarnya nama itu hanya sebagai sebuah pencerminan. Yang paling penting gimana cara pelaksanaan ini ke depannya. Jangan sampai cuma sebagai gimmick belaka dan hanya menjadi jargon-jargon. Setuju sih sebenarnya pusat pemerintahan dirubah. Kenapa? Jakarta itu sudah terlalu banyak penduduk ya, udah terlalu crowded banget. Gua aja kerja di sini bro. Jadi memang pusat pemerintahan kalau dicampur sama pusat bisnis itu nggak akan bisa nyatu lagi di daerah ini gitu. Kita lihatlah hujan dikit banjir, dan menurut gua siapapun kepala daerahnya di Jakarta itu pasti akan mengalami namanya kebanjiran bos, gitu loh. Ini masalah yang nggak akan. Kenapa coba menurut lu kebanjiran? Karena penduduknya tambah banyak, setiap penduduk pengen tinggal di rumah atau apartemen. Semakin dibangun berarti air tanah semakin menurun. Kalau permukaan tanah semakin menurun, ada yang namanya banjirop. Kemarin ketika banjirop di Muara Karang beberapa udah kena banjirop. Jadi menurut saya banjirnya Jakarta tuh sesuatu yang inevitable, itu sesuatu yang sulit banget untuk dicegah. Cara satu mencegah ya kita harus memisahkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, cuman dengan catatan jika duitnya ada dan pengawasan anggaran dan semua hal yang tadi. Ini pure suara ya, opini tentang saya pribadi sebagai wajib pajak dan sebagai pengusaha yang kebetulan dua tokonya ada Susancare Balikpapan, Komunin Balikpapan, dan Susancare Samarinda. Harapan saya sih pegawai lokal dan pemuda-pemudi lokal bisa diserap sebanyak-banyaknya untuk membuka lapangan pekerjaan. Bahkan malah bukan orang-orang lain yang ada di sana. Dan semoga aja perkembangan di ibu kota baru ini juga bisa mengembangkan Pulau Kalimantan, tapi tidak dengan cara merusak alamnya, karena kita masih butuh hutan yang banyak untuk sebagai penghasil oksigen yang banyak. Itu sih kalau dari saya, dan terlibat pro kontra ya itu terserah, cuman ini adalah berpendapat dan saya rasa setiap orang berhak berpendapat asal sesuai dengan aturan. See you in the next vlog.